Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita di pagi ini, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari kita mau sama-sama bersyukur karena saya melihat kebaikan Tuhan menyertai setiap jemaat GBI Abdia Sunter Kirana, amin. Mari kita bersyukur dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau telah menyertai langkah kami untuk sampai di tempat ini. Kami mau bersuka cita, kami mau berkemenangan Tuhan. Kami mau dibebaskan, kami mau disembuhkan, kami mau diubahkan lewat tempat ini Tuhan. Berkarya Engkau di tempat ini. Turunkan zaman kuasa-Mu di atas setiap kami. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih setia-Mu ada dalam hidup kami senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Engkau yang berkarya di atas setiap iman percaya kami Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, kami membawa kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang tercinta dalam kasih Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Demi kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Membawa kita boleh bersyukur. Kita boleh memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, hati kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Nyatakan lagi di hadapan-Nya. Semua yang terjadi,
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Hati kami dengan syukur nyatakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersertaku, tak pernah tinggalkanku. Boleh kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan di hadapannya, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersertaku, tak pernah tinggalkanku. Mari kita mau lebih lagi ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nyatakan lebih lagi lewat setiap pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Kami percaya, ku percaya Engkau selalu bersertaku, tak pernah ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Kami percaya, ku percaya Engkau selalu bersertaku, tak pernah tinggalkanku. Mari kita yang mau bersyukur lebih lagi, kita angkat tangan kita dan lebih lagi nyatakan di hadapannya. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Kami percaya Engkau selalu bersertaku, tak pernah kami bersyukur. Aku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Nyatakan, ku percaya Engkau selalu bersertaku, tak pernah tinggalkan. Kau yang tak
pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan ku. Oh, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, Kau yang sudah menyertai kami, Kau yang sudah menyembuhkan kami, Kau yang selalu mengangkat kami, Kau yang tak membiarkan kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, 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 terima kasih, terima kasih. Banyak yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami, banyak yang Engkau sudah nyatakan bagi hidup kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kami, Engkau yang selalu mencukupi kami Tuhan, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terus ingat kebaikan Tuhan, banyak yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup, banyak yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nyatakan ungkapan terima kasih-Mu atas yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup-Mu, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup-Mu. Penyertaan-Nya yang tak pernah berakhir, penyertaan yang selalu sempurna bagi hidup kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur lebih lagi nyatakan, dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya. Oh, selama-lamanya, selamanya. Oh, selamanya Engkau, selamanya. Oh, selamanya. Oh, tepuk sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang layak diagungkan di tempat ini. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, ada gerakan Roh Allah di tempat ini, menguasai tempat ini, menguasai hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dengan sukacita, berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk bersukacita, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, shalom. Sebelum kita boleh kembali duduk lagi, boleh kita mau kembali sapa kanan dan kiri kita, kasih tos atau salaman, kasih senyuman terbaik. Kita mau transfer sukacita kita, karena di atas setiap pujian ada kuasanya, amin. Kita mau menyanyi bagi Dia, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk. Tetap bersukacita bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan pujian ini, angkatlah suaramu, puji dan serukan. Nah, katakan, tanggalkan beban. Dengan iman katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakinya pelan-pelan gerak ya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang dalam. Nyanyi lagi Dia. Saya amazed nih dengan gereja GBI Abdia Sunter Kirana. Ternyata jemaatnya luar biasa, amin. Boleh sekali lagi saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, biar kita lebih luar biasa lagi bagi Tuhan, amin. Nyanyi bagi Dia. Amin. Angkat pujian yang lebih dahsyat. Angkatlah suaramu, ya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menari bagi Tuhan. Menarilah.
bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyatakan, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Bapak Ibu percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian kita, amin. Ketika kita mengatakan bahwa kita sembuh dalam setiap pujian, kita akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Kita mau angkat pujian ini dengan iman percaya kita bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan ada kuasa di dalam pujian kita, amin. Mari katakan bersama, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Nyatakan, Tuhan Allah kita bertata di atas. Ini yang dahsyat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Dan katakan, ada kuasa dalam pujian. Menyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Lebih dahsyat, dengan iman percaya kita mau nyatakan, Tuhan yang bertata, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya, amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian. Nyatakan bersama, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Lebih dahsyat katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Mari jemaat GBI Abdel Sunter, ada kuasa. Oh dahsyat. Bernyanyilah segenap hati, sebab ada, amin, amin, yang sanggup membuat. Sekali lagi, lebih dahsyat, ada kuasa, ada kuasa. Makin dahsyat, amin, sebab ada kuasa, amin, yang sanggup. Sekali lagi, dengan iman percaya katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan serukan, kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan. Amin. Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, amin. Mau lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, amin. Nama Tuhan kita siapa? Boleh angkat tangannya, katakan Yesus. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus
kalahkan semua. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Lebih dahsyat bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, nyatakan kuasanya. Ini dia, kita buat iblis, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang serukan, nama Yesus, kalahkan semua. Hey, nama Yesus, lihat lebih dahsyat lagi, serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama, serukan nama Yesus, nama Yesus, serukan nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, amin. Kalau Tuhan ya dahsyat, kita harus lebih dahsyat, amin. Karena kita yang menerima kemenangan, amin. Karena kita yang diselamatkan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang tercinta dalam kasih Tuhan. Masih banyak berkat yang akan kita terima di minggu pagi ini, luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita mau berikan persembahan kita yang pertama, saya mengundang penampilan dari Kolintang untuk boleh memberi pujian bagi Tuhan. Mizmur Kolintang. Shalom Bapak Ibu, ya selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita mau terus memuji Tuhan dan saat ini Mizmur Kolintang akan menaikkan pujian. Janjimu Tuhan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu dalam hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. 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 pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang
menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Miss Mor Kolintang atas pujian yang indah bagi Tuhan. Amin. Luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang pertama. Kita mau memberikan setiap persembahan. Saya mengundang petugas. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang pertama, kita mau sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami yang percaya pada Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami memberikan setiap persembahan kami yang terbaik yang kami miliki bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati terus menyertai kami yang percaya kepada Engkau. Dan saatnya Tuhan kami mau memberi dengan bersuka cita karena Engkau baik bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, kita mau sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita mau langsung terima berkat Tuhan lewat firman-Nya, kita mau percaya apapun yang saat ini kita alami, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, apapun yang menurut kita tidak mungkin, tapi kita memiliki dari Allah di atas segala Allah. Allah yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, dengan iman percaya kami saat ini Tuhan. Engkau yang punya kuasa Tuhan. Rencana-Mu terindah bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada imanku, imanku
imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Setiap iman kami kepadamu, kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau, imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami percaya Tuhan, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah terubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Boleh kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan bersama, walaupun gunung itu tak kami mempercaya Tuhan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di kami percaya Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, Tuhan, iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya.
yang setia. Sekali lagi kita kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kalau kami boleh datang di bait kudus-Mu Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami percaya karena Roh Kuduslah yang boleh menuntun setiap kami. Untuk kami boleh hidup kudus, hidup taat, dan rindu untuk mendekat, untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak-anak yang boleh Tuhan percayakan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan kasih setia-Mu melimpah. Engkau boleh memberkati setiap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan dari sejak kecil Tuhan, mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Yesus ada dan hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah kami boleh menjadi yang kelihatan bagi anak-anak, bagaimana meneladani hidup seperti Yesus. Kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dan berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, biarlah setiap pelayanan yang dilakukan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi Engkau Allah yang boleh membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami rindu sebagai umat-Mu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, telinga kami, untuk kami mau diajar dan kami mau belajar, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami bukan lagi menjadi orang yang sama, tapi kami boleh diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan, dan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh disampaikan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat sekolah minggu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Senang sekali kalau saya boleh ada bersama dengan keluarga GBI Abdiel Sunter di tempat ini. Terima kasih. Ini kayaknya feedback ya. Cek. Oke. Terima kasih untuk Ibu Gembala, tante saya yang terkasih, boleh memberikan waktunya untuk saya boleh berbagi di tempat ini ya. Katanya tak kenal maka tak sayang, jadi supaya saya disayang sama jemaat Tuhan di tempat ini, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Perkenalkan saya, nama panjang saya Hilasya Ister Natasha Sagotra. Saya dipanggil Hilasya boleh, Hilas boleh gitu ya. Saya melayani dan menggembalakan di GBI Galuh Mas, tempat orang tua saudara dari Mama Ade gitu ya. Bersama dengan suami Pak Yosua, saya dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama usianya mau 5 tahun, yang kedua mau 1,5 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kami boleh melayani. Dan selain melayani, saya juga seorang dokter. Tapi saat ini saya sedang ambil S3 Teologi di STT Betel Petamburan, Jakarta. Ya, jadi itu saja perkenalannya. Biar kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Mohon maaf, suara saya lagi habis. Ternyata cuaca, waduh ya, mungkin di sini juga hujan panas gitu ya. Tiba-tiba suara saya hilang, semalam gak ada suara, puji Tuhan ini masih bisa keluar gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh? PowerPoint-nya sudah ada? Oke. Pagi hari ini saya beri judul Build a Relationship with God. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa sih kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Karena cara kita untuk hidup menjadi orang Kristen, cara kita untuk hidup benar-benar menjadi anak Allah itu butuh yang namanya hubungan. Seperti Bapak Ibu kalau ketemu orang, bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh, bagaimana kita bisa mengerti apa yang dia pikirkan, pasti perlu ada yang namanya hubungan, betul?
Dan hubungan itu bukan terjadi satu kali, tapi butuh kontinuitas. Butuh waktu yang panjang, butuh hal yang berkesinambungan, butuh niat. Bagaimana supaya kita mau untuk mengenal. Berarti hubungan itu bukanlah dalam waktu yang singkat, tapi dalam proses yang panjang. Bukan juga tidak sengaja, tapi hubungan harus disengaja. Kenapa sih? Boleh next slide? Karena itulah prioritas utama kita sebagai anak Allah. Dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti Tuhan mau bahwa ketika kita mengatakan bahwa saya orang Kristen atau saya sudah ikut Tuhan lama, berarti dia tidak hanya mau kita hanya menjadi orang Kristen secara agama, tapi bagaimana kehidupan kita benar-benar kita membuktikan sebagai anak Allah itu kita mengasihi Dia itu benar-benar dengan seluruh apa yang bisa kita lakukan. Dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan, bahkan dalam jiwa sekalipun. Ketika Bapak Ibu mungkin dulu waktu masih pacaran, sebelum masuk dalam pernikahan, kan ada pendekatan dulu, ada pengenalan dulu, sampai saya memutuskan, oke, saya mau menjadi pasangan hidupmu. Itu kan butuh keputusan yang besar, tapi untuk melangkah bisa sampai di situ, saya percaya Bapak Ibu sudah benar-benar yakin karena ada hubungan yang bisa dipegang sampai Tuhan Yesus panggil. Kepercayaan yang sebesar itu bisa kita berikan kepada manusia. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berikan kepada Tuhan? Kalau manusia saja, sorry Bapak Ibu, kalau manusia saja yang bisa mengecewakan, kalau manusia saja yang bisa mengingkari janji, tapi kita bisa dengan sepenuhnya memberikan hidup kita, kepercayaan kita, hati kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita, demi mempertahankan hubungan. Karena saya yakin namanya dalam pernikahan tidak ada kan yang selalu mulus, betul? Atau apakah ada pernikahan yang tidak pernah berantem? Pernahkah Bapak Ibu ketika berantemnya sangat sampai akhirnya ada keinginan, aduh kalau begini rasanya tuh saya pengen tinggalin aja, atau saya pengen pergi aja. Tapi kenapa Bapak Ibu masih bertahan? Selain karena Tuhan, pasti karena saya mau komitmen, betul? Kalau kita bisa sekomitmen itu dengan manusia yang bisa mengecewakan, seharusnya hubungan kita dengan Tuhan harus lebih besar daripada itu. Kenapa? Boleh next slide. Karena Yesus lebih dulu melakukan itu atas dasar cinta kasih Dia kepada setiap kita. Dia punya alasan untuk mengulang kembali penciptaan. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kan Tuhan membuat bumi dan seisinya itu hanya dengan perkataannya. Dengan mudahnya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Saya yakin bukanlah hal yang mustahil kalau ketika Tuhan lihat, aduh manusia gagal, udah deh saya hancurin aja, saya buat lagi yang baru. Besok juga pasti langsung jadi lagi, betul gak? Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Kenapa Tuhan lebih memilih repot-repot untuk ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian detik itu juga inisiasi Allah untuk menyelamatkan manusia, langsung Dia rancang sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Kenapa serepot itu gitu Tuhan? Padahal dengan mudahnya, bahkan mungkin dengan menjentikan jarinya saja semua buyar, hilang, kita ulang lagi dari awal dengan manusia yang tidak berdosa lagi. Tapi karena Dia melihat bahwa yang Dia ciptakan yang serupa dengan gambarnya tidak hanya diciptakan karena iseng, tidak juga diciptakan karena mengisi kekosongan. Tapi karena ketika Dia menciptakan kita, Dia menciptakan dengan kasihnya Dia, dengan cintanya Dia, dengan
hal yang dia ciptakan. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, sebesar itu cinta Tuhan. Hingga detik itu, mulai detik itu. Kan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian ketika dia dipanggil, dicari-cari Tuhan, kemudian Tuhan menghukum, kamu akan berkeringat mencari nafkah, kamu akan berpeluh ketika melahirkan dan segala macam. Tapi kemudian dia bilang bahwa keturunan dari perempuan ini akan menghancurkan si ular. Detik itu juga loh, Allah merancangkan langsung inisiasi keselamatan. Bagaimana supaya manusia yang dia ciptakan dengan serupa dengan gambarnya boleh kembali lagi punya gambaran yang sesuai dengan imagodenya Allah. Di situ dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Berarti yang namanya kekal itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal Bapak Ibu. Namanya kekal itu berarti tidak dipengaruhi dengan hal-hal apa yang bisa merubah kasih Tuhan. Makanya biarpun kita jatuh dalam dosa, biarpun kita berulang-ulang kali nyakitin Tuhan, biarpun kita bebal, biarpun kita bolak-balik seperti si bungsu yang gak tahu diri. Kemudian kita udah gak punya apa-apa baru balik lagi. Tapi ternyata itu tidak mempengaruhi kasih Tuhan karena dia memiliki kasih yang kekal. Dan ini keputusan Tuhan. Aku, kata Tuhan, melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Karena inilah keputusan Tuhan. Inilah yang jadi pilihan Tuhan. Bukan karena dia tidak punya pilihan loh Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa ya Tuhan udah terlanjur buat kita ya gak mungkin lah. No, Tuhan tuh punya pilihan. Dia bisa memilih untuk membuat kembali manusia baru yang tidak berdosa. Atau mungkin dia bisa memilih untuk mematikan aja. Seperti ketika dia kirim Batranu. Tapi kata Tuhan, tidak akan lagi aku hukum manusia dengan cara. Tuhan keputusan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak mempengaruhi kasih Tuhan kepada setiap kita. Mungkin ketika kita kecewa sama Tuhan, ketika kita berdoa Tuhan tidak jawab, ketika kita gumul berbulan-bulan dan bertahun-tahun, mungkin kita mempertanyakan di mana Tuhan. Mungkin ketika kita berpikir bahwa Tuhan mengecewakan kita, kasih kita bisa hilang sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan yang sudah jelas-jelas kita yang berdosa, tapi tidak pernah tuh ada dalam pikiran Tuhan bahwa aku sudah tidak lagi mengasihi umatku. Tidak pernah kan? Allah mengucapkan itu. Karena itulah pilihan yang Allah ambil. Maka kalau sebesar itu kasih Tuhan kepada setiap kita, apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya hidup kita benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Benar-benar terhubung dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita benar-benar bisa Allah mengatakan bahwa ya aku adalah Bapamu dan engkau adalah anakku. Itu benar-benar bisa digambarkan menjadi suatu hubungan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Tuhan kalau dia tidak percaya. Betul? Hanya dengan percayalah sebagai langkah awal kita bisa mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan. Maka untuk membangun hubungan dengan Tuhan kita harus punya dulu iman itu. Boleh next slide. Yang pertama, percaya dan berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, pondasi awal yang paling pertama itu bagaimana supaya hidup kita percaya
dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa percaya atau mungkin kita hanya sekedar hidup jadi orang tidak pernah berbuat jahat atau jadi orang yang selalu memberi tapi kita tidak percaya sama Tuhan, maka perbuatan baik kita pun tidak akan pernah membuat relasi dengan Tuhan. Mungkin ketika Bapak Ibu, ini mohon maaf, ketika lagi KKR, kemudian altar call, kemudian Bapak Ibu didoakan. Mungkin ketika altar call, spirit iman bisa transfer ketika Bapak Ibu didoakan. Makanya ketika didoakan Bapak Ibu bisa jatuh, Bapak Ibu bisa dilawat Tuhan, Bapak Ibu bisa menangis, Bapak Ibu bisa disembuhkan. Tapi hubungan saya dengan Tuhan itu gak bisa ditransfer ke Bapak Ibu. Betul? Mungkin spirit iman saya itu bisa pindah. Makanya kita perlu persekutuan. Makanya kita perlu komunitas. Karena ketika iman kita lemah dikuatkan oleh orang lain. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, relasi saya dengan Tuhan, spirit iman saya dengan Tuhan, koneksi saya dengan Tuhan itu gak bisa ditransfer ke Bapak Ibu. Karena perlu hubungan keputusan. Kan gak bisa ketika saya didoakan terus kemudian Bapak Ibu langsung bisa nangkep suara Tuhan. Terus langsung hubungannya dekat dengan Tuhan, langsung punya hubungan itu. Gak bisa. Maka keputusan kita untuk punya hubungan dengan Tuhan itu harus dari diri kita sendiri. Langkah awal apa sih? Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang memilih untuk membangun hubungan dengan kita terlebih dahulu. Salah kalau kita berpikir bahwa kita yang mencari Tuhan. Salah kalau kita berpikir dengan kita datang ke gereja, dengan Bapak Ibu doa, dengan Bapak Ibu puasa, terus kemudian kita sedang mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan Bapak Ibu, tapi Tuhan yang lebih dulu cari kita. Buktinya apa? Bapak Ibu gak mungkin bisa datang ke tempat ini kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus. Betul? Bapak Ibu gak mungkin bisa berdoa kalau bukan karena Roh Kudus. Bapak Ibu gak mungkin bisa nyembah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi salah kalau kita berpikir, saya kan udah memuji Tuhan, saya kan sudah melayani, saya kan sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Sebesar itu usaha saya. Salah kalau kita berpikir semua karena yang kita lakukan. Semata-mata karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus-Nya diam di antara kita semua. Dan Roh Kudus itulah yang menggerakkan kita untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kata firman Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita lebih dulu. Poin yang kedua, untuk kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan, sudahkah kita hidup merenungkan firman Tuhan? Siapa yang udah habis baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau belum, berarti kita harus lebih semangat lagi baca firman. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah bisa meluangkan waktu untuk baca firman-Nya. Dulu ketika zaman perjanjian lama, ketika bahkan sebelum raja-raja, Tuhan berbicara dengan manusia enak, bisa face to face. Tuhan bisa tiba-tiba menampakkan diri.
Tapi kan masalahnya sekarang zaman sudah berubah ya Bapak Ibu. Tuhan tidak lagi tiba-tiba bisa muncul depan kita, kamu jangan begitu. Atau bilang, halo, hai, akulah Tuhan Allahmu, dengarlah firmanku. Kan sudah tidak secara visual. Terus Tuhan bicara lewat apa? Ya lewat ini. Jangan bilang Tuhan gak pernah jawab doa saya. Kalau gimana mau jawab kalau Bapak Ibu gak pernah baca firman. Jangan pernah bilang Tuhan gak pernah bicara sama saya. Kalau Bapak Ibu gak pernah baca firman. Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah memberitakan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Dari mana? Dari sini. Kenapa? Next. Karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dari sini kita bisa tahu apa yang jadi isi hati Tuhan. Dari sini kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dari sini kita bisa tahu apa yang Tuhan gak suka. Dari sini kita bisa tahu apa yang jadi masa depan kita dari Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka mereka adalah orang yang diberitahukan perjanjiannya. Cara kita untuk bisa bangun hubungan dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Itu hanyalah bagi orang yang kesukaannya ialah. Kata firman Tuhan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Kita di sini semua sahabat Tuhan, amin. Kita semua di sini adalah anak-anak Allah, amin. Ayo kita ambil waktu untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, lewat doa dan penyembahan. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Doa itu bukanlah suatu seremoni. Doa itu juga bukan sebuah liturgi. Tapi doa itu adalah bagaimana kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan gak minta kita untuk bisa bernarasi yang baik. Atau berpuisi yang indah. Tahukah bahwa berdoa itu gak harus selalu dengan kata-kata Bapak Ibu. Bahkan dengan air mata kita pun. Atau cuma hanya dengan bilang terima kasih Tuhan aja. Itu sedang menggambarkan bagaimana. Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena pekerjaannya. Saya gak mungkin ada sampai detik ini. Jadi saya suka aneh gitu. Kalau orang Kristen tapi disuruh doa. Aduh jangan Bu, saya gak bisa doa. Ayo Bu pimpin doa, kita mau doa makan. Aduh jangan saya gak bisa doa. Nah saya suka bingung gitu. Kalau orang Kristen tapi disuruh doa makan aja bilangnya. Saya gak bisa doa. Terus gimana gitu loh. Terus dia ngapain tiap hari gitu. Berarti dia cuma jadi Kristen KTP doang. Masa kita kalah sama anak kecil gitu. Itu mah bukan karena gak bisa doa. Tapi gak mau. Karena gak ada yang gak bisa di dunia ini. Yang ada adalah mau atau. Ya. Boleh next. Berdoalah sampai kamu mendengar Tuhan. Bukan sampai Dia mendengar kamu. Kenapa? Karena Tuhan sudah pasti dengar. Jangan paksakan doa kita untuk didengar Tuhan dalam arti Tuhan jawab doa kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bergumul, saya sudah doa loh Bu. Bertahun-tahun saya doakan, tapi mana Tuhan gak jawab-jawab. Saya kecewa sama Tuhan, kenapa? Karena Tuhan gak pernah dengar doa saya. Saya mau bilang, berarti mindset kita berdoa itu salah Bapak Ibu.
Kalau kita mengharapkan bahwa Tuhan dengar doa kita, tandanya adalah apa yang kita doakan itu harus kejadian. Berarti tandanya motivasi dan cara berpikir kita berdoa itu salah. Karena kita berarti bukan lagi sedang berdoa sama Tuhan, tapi kita sedang menagih Tuhan atau kita memaksa Tuhan untuk ikut apa yang kita mau. Padahal doa yang sesungguhnya itu bukan seberapa banyak kita minta sama Tuhan, tapi seharusnya doa itu adalah seberapa banyak saya mau mendengar Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita doa, porsi Bapak Ibu minta sama Tuhan, sama porsi Bapak Ibu untuk bersyukur sama Tuhan, lebih banyak mana? Anggaplah nih, mulai dari doa, amin gitu. Anggaplah durasi doa kita 5 menit. Lebih banyak kita berdoa mintanya, minta tolong, minta diberkati, minta disembuhkan, minta jaga anak-anak saya, minta usaha saya lancar, minta supaya saya diberkati di perjalanan. Atau lebih banyaknya adalah, Tuhan, terima kasih. Tuhan, ajar saya mendengar. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tuhan, bicara. Tuhan, sampaikan. Lebih banyak mana Bapak Ibu saya tanya? Lebih banyak minta ya. Ya, kita perlu jujur sama Tuhan gitu. Apakah itu salah? Enggak, saya enggak bilang itu salah. Tapi saya mau jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Bahwa penting loh bahwa porsi doa kita itu bukan seberapa banyak kita minta Tuhan untuk mendengar doa kita. Tapi porsi doa kita haruslah bagaimana supaya kita bisa mendengar Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mendengar kalau kerjanya kita ngomong terus. Betul nggak? Coba Bapak Ibu lagi ngobrol sama temannya atau lagi sama ngobrol sama suaminya, sama istrinya. Dua-duanya ngomong. Pertanyaan saya, siapa yang dengar? Bapak Ibu dapat apa? Saya yakin gak dapat apa-apa. Betul? Seperti itu juga kita doa sama Tuhan. Ketika Tuhan mau bicara sama kita, tapi kita ngomong terus. Padahal Tuhan, aduh nak, coba diam dulu, tenang dulu. Coba nak, dengar dulu. Aku mau ngomong, aku mau bicara. Tapi kita, Tuhan, aduh aku kecewa. Gimana Tuhan? Tuhan mau tenang, tunggu, aku mau gantian ngomong. Coba kamu pasang telinga. Makanya kita jadi susah ngerti. Kita susah dapet apa yang Tuhan mau bicara. Pantas kalau akhirnya kita merasa bahwa Tuhan tidak dengar doa kita. Padahal kita yang tidak dengar doa Tuhan. Kekuatan terbesar doa itu terletak pada kesediaan kita mendengar sampai Tuhan berbicara. Amin. Ya, kekuatan doa terbesar itu bukan ketika seberapa banyak kita ngoceh sama Tuhan. Tapi kekuatan doa terbesar adalah ketika doa kita itu mempersilahkan kita mendengar. Sampai kita bisa dapat, Tuhan bicara apa sih untuk saya? Dalam Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan tuh mau bicara loh untuk hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan kita. Tuhan mau bicara loh untuk hal-hal yang selama ini kita nggak tahu jawabannya. Tuhan mau jawab loh untuk hal-hal yang selama ini terselubung. Tapi Tuhan cuma mau adalah bagaimana posisi kita berdoa. Itu kita bisa berseru untuk kita belajar mendengar.
Next, di sini kan saya lihat sekolah ya. Berarti sekolah Kristen kan, Mama Ade? Ajari anak-anak kita. Entah mungkin itu anak sekolah minggu, anak sekolah yang kita didik, ataukah mungkin itu cucu kita, anak-anak kita. Ajarilah dari sejak kecil bagaimana mereka harus berdoa. Karena doa itu perlu kebiasaan. Kalau tidak pernah dibiasakan, makanya mulutnya berat ngomong. Ajari yang pertama, saya kasih singkatan pray. Yang pertama, praise. Ajaklah anak-anak tuh untuk belajar memuji Tuhan. Belajar mengucap syukur tentang siapa itu Yesus. Belajar mengucap syukur tentang perbuatan Tuhan. Misalnya contoh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk saya. Tuhan Yesus baik untuk mama papa. Tuhan Yesus baik untuk adik. Ajari anak bagaimana untuk memuji Tuhan. Yang kedua, repentance. Ajari anak untuk belajar minta maaf sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf kalau hari ini aku berantem sama saudaraku. Tuhan, aku minta maaf kalau hari ini aku buat mama marah. Ajar anak untuk bicara sama Tuhan. Itu kayak dia bisa bicara dengan kita orang tuanya. Ajar anak untuk bisa ngomong banyak hal ketika bagaimana dia ngomong sama temannya. Seperti itulah juga dia bisa ngomong sama Tuhan. Yang ketiga, ajar anak-anak untuk belajar minta sama Tuhan. Tuhan, aku pengen banget Natal ini punya mobilan gitu. Atau aku pengen punya baju Natal yang baru Tuhan. Ajar anak untuk tahu bahwa kepada siapa sih dia harus meminta, bukan ke orang tuanya, tapi Tuhan. Saya juga gitu Bapak Ibu sama anak saya kalau dia lagi jalan ke mall, mami mau ini, minta sama Tuhan Yesus. Nanti di depan toko ini dia langsung, Tuhan Yesus, Yesus mau minta mainan. Tapi dengan spontanitas itu dia jadinya tahu. Kalau apa-apa dia mau minta, dia bilang gini, oh iya mami, Yesus mau ini, tapi Yesus minta dulu ya sama Tuhan Yesus. Iya, minta dulu ya. Dan yang keempat, ajar anak untuk belajar menunggu. Ajar anak untuk belajar sabar dengan yang dia doakan. Ketika dia minta mainan, saya nggak langsung, ketika dia doa langsung saya beliin detik itu juga. Enggak. Tapi saya ajar anak untuk belajar mendoakan, menggumuli apa yang dia doakan. Ajar anak untuk belajar sabar dengan yang dia doakan. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ketika dibeliin, saya bisa bilang, nih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah jawab doa Cici. Jadi ketika kita ajarkan anak-anak untuk punya suatu kebiasaan dan cara berdoa, nanti ketika dia beranjak dewasa, remaja, puber, ketika dia mungkin merantau jauh dari Bapak Ibu, dia akhirnya tahu bahwa yang dia andalkan itu bukanlah orang tuanya, tapi yang dia andalkan itu adalah Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu jauh dan tidak kelihatan mata, tapi dia tahu bahwa jawaban dan yang dia cari, kemana dia harus melapor, dengan siapa dia harus ngomong, ya udah dia tinggal lipat tangan dan tutup mata. Bisa kita praktekkan? Ya? Bisa kakak sekolah minggu praktekkan? Boleh next. Mulai dengan bahasa yang mudah dimengerti, mulai dengan bahasa yang mudah diingat, mulai dengan bahasa sehari-hari ketika ngajarin anak berdoa. Tapi yang paling penting adalah kasih contoh dan teladan. Bagaimana sih kalau sebelum makan itu berdoa? Atau jangan-jangan ketika anaknya mau tidur, dengar dari kakak sekolah minggu, sebelum tidur kita berdoa dulu ya. Tapi gila mau tidur dia ngeliat orang tuanya udah keburu ngorok gitu. Udah keburu tidur duluan. Ya gimana anak mau belajar mempraktekkan kalau kita tidak jadi teladan. Ajari dengan mulai sejak kecil. Doa Bapa kami itu seperti apa sih? Di gereja kami itu setiap selesai doa syafaat, kita tuh pasti selalu doa Bapa kami gitu. Di ibadah umum gitu. Supaya jemaat tuh belajar mendengar, doa yang seperti Tuhan ajarkan itu seperti apa sih?
Bagaimana doa yang kompak, yang isinya dapat semua, utuh, itu seperti apa sih? Nah, mulai ajari dari sejak kecil. Kemudian ajari doa yang spontan dan personal dari dalam hati. Supaya ketika misalnya anak-anaknya latah, atau kaget, atau jatuh, itu yang keluar bukan atau bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata makian. Tapi ketika dia kaget atau dia tiba-tiba takut atau apa, yang dia keluar spontan adalah Tuhan Yesus tolong. Nah, itu kan butuh diajarkan. Yang terakhir, buatlah ajar anak untuk punya prayer journal Bapak Ibu. Apa sih yang dia doakan? Tulis. Mana sih doa yang udah Tuhan jawab? Kalau yang belum Tuhan jawab, ajar anak sabar, sabar. Toh kenapa ya? Gitu. Ya. Next slide. Bapak Ibu, ini tulisan apa? Apa? Yahweh ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak cara pelafalan, cara ngomong yang benar itu seperti apa? Bukan YHWH, bukan Yahweh juga. Tahu nggak apa? Ada yang tahu? Saya ajarin ya, cara bicara tulisan ini dengan benar itu adalah seperti ini. Kenapa? Karena dalam tulisan Ibrani itu tidak ada huruf vokal. Semuanya adalah huruf konsonan. Gak ada kan A, I, U, E, O. Maka dalam pelafalannya pun sebenarnya tidak ada. Jadi cara paling benar menyebutkan tulisan ini adalah seperti itu. Coba kita praktekin ya. Tarikan nafas Bapak Ibu adalah kata pertama. Buangan nafas Bapak Ibu adalah kata kedua. 1, 2, 3. Bisa? Apa yang Bapak Ibu bisa dapat? Boleh next? Kalimat pertama yang kita ucapkan ketika kita lahir di dunia ini, itu adalah nama Tuhan. Ketika nafas terakhir hidup kita, sebelum kita dipanggil pulang Tuhan, itu juga adalah nama Tuhan. Dan ketika kita hidup di dunia ini, dengan umur panjang yang Tuhan kasih, selama nafas hidup itu masih keluar dari mulut kita, selama itulah juga kita mengucapkan nama Tuhan. Dahsyat kan Bapak Ibu? Luar biasa kan? Kita berpikir bahwa Tuhan jauh. Kita berpikir bahwa Tuhan itu enggak ada. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak berpihak sama saya. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mengasihi saya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, bahwa Tuhan izinkan dalam ketidakmengertian manusia. Tuhan izinkan dalam keterbatasan manusia. Tuhan izinkan dalam keberdosaan manusia. Tapi di situ Dia mau supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tetap ada dalam setiap musim kehidupan kita. Baik orang yang di dalam Tuhan maupun orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Bukan secara kebetulan saya yakin bahwa pelafalan dengan benar tulisan Allah itu adalah seperti itu. Bahwa Tuhan mau sampaikan dan bicara kepada setiap kita. Bahwa ketika Dia memberikan nafas kehidupan
hembusan nafas pertama ketika kita keluar dari rahim ibu kita. Dia mau bicara bahwa aku ada dalam hembusan nafasmu yang pertama. Dan ketika Tuhan panggil kita pulang, Tuhan juga mau bicara. Ketika engkau pulang pun, aku ada. Ketika engkau terakhir menembuskan nafas terakhir. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Bahwa Tuhan jauh. Dengan kita mengerti dan tahu ini, saya mau dan harap bahwa Bapak Ibu merasa Tuhan itu tidak jauh lagi. Selama Bapak Ibu bisa tarik nafas dan buang nafas, sebanyak itulah Tuhan ada bareng dengan Bapak Ibu. Bersama-sama lagi ya, sekali lagi. Kita sebutkan tulisan tadi. 1, 2, 3. Saya ketika mungkin Bapak Ibu berat banget Tuhan. Ketika Bapak Ibu marah, tekanannya berat, banyak kan di antara kita yang kemudian kita tarik napas. Betul? Atau saya doang ya? Terlalu banyak beban berat saya mungkin. Saya yakin Bapak Ibu juga ketika bebannya berat gitu ya, atau kayak Tuhan berat banget di sini. Ketika nafas itu rasanya berat sekali, Bapak Ibu juga sama seperti saya ya. Mungkin kita nafas itu kayak Tuhan. Atau ampun gitu. Ketika engkau berat tarik nafas sebesar itu bebanmu. Ketika engkau bilang, Tuhan itu yang kita tarik itu tadi Yahweh loh. Tanpa kita tahu dan tanpa kita sadar. Sebenarnya ketika berat pun kita sedang teriak nama Tuhan. Tinggal butuh apa? Butuh iman. Untuk kita bisa memindahkan gunung. Seperti lagu tadi. Sekalipun tapi gunung pun tidak berpindah. Bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Bukan berarti Tuhan benci kita. Bukan berarti Tuhan jauh. Tapi sekalipun gunung itu tidak berpindah. Bukan berarti imanmu itu tidak ada. Bukan berarti imanmu tidak dilihat Tuhan. Bukan berarti imanmu berarti itu iman yang gagal. Bukan. Tapi sekalipun gunung itu tidak berpindah. Itu karena Tuhan tahu bahwa Tuhan mau kasih gunung-gunung yang lain. Yang bisa engkau lakukan dan kerjakan dalam hidupmu. Karena lewat gunung yang tidak berpindah itu, Tuhan mau nyatakan bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Next. Maka untuk kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu butuh niat, butuh kemauan. Maka jangan pernah bilang bahwa saya mau luangkan waktu buat Tuhan. Tandanya kita meluangkan waktu, itu artinya waktu yang ada, sisa luangnya berapa, kita kasih buat Tuhan. Berarti Tuhan dapat sisanya. Sedangkan zaman sekarang, 24/7 aja gak cukup kan? Kalau bisa satu hari itu 48 jam mungkin kita pengennya begitu gitu. Saking begitu besarnya beban yang harus kita kerjakan dan lakukan. Maka untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu bukan luangkan waktu. Tapi buat waktu sama Tuhan. Ketika kita buat waktu untuk Tuhan, kita akan geser jadwal kita yang lain. Kita akan prioritaskan waktu itu. Seperti Bapak Ibu bisa luangkan waktu untuk meeting ketemu orang. Bapak Ibu bisa luangkan waktu untuk dagang, untuk jualan. Bapak Ibu bisa geser yang lain. Seperti itu juga kita buat waktu untuk Tuhan. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Boleh next slide yang terakhir. Hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan itu pasti akan membuahkan ketaatan. Amin. Ketika kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, gak sulit kok ikut Tuhan. Ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, gak sulit kok untuk berkata tidak sama dosa. Ketika kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, gak sulit kok untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa?
Seperti Bapak Ibu tidak mau mengecewakan pasanganmu. Seperti Bapak Ibu rela berkorban untuk anak-anakmu. Seperti Bapak Ibu rela untuk mungkin hanya makan 1 potong tempe asal anak bisa makan nasi dan ayam. Tanpa paksaan. Tapi Bapak Ibu lakukan dengan tulus. Karena apa? Kenapa? Karena Bapak Ibu punya hubungan. Dan karena Bapak Ibu mengasihi kan anakmu. Karena Bapak Ibu mengasihi kan pasanganmu. Bapak Ibu rela lakukan itu. Tanpa merasa terbebani. Maka taat sama Tuhan bukan lagi jadi hal yang sulit. Kenapa? Karena sebesar itu kita sudah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini, mari Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan ketika bungsu pulang, kemudian Bapak bilang, udah ngapain aja lu? Gilaan udah habis harta baru pulang. Balikin dulu sini. Enggak. Tapi ketika si bungsu pulang, Bapak melari menjemput dan Bapak memeluk dan Bapak memberikan jamuan yang terbaik. Enggak ada waktu yang terlambat atau enggak ada dosa yang terlalu besar untuk kita mulai kembali bangun relasi dengan Tuhan. Yang ada adalah kita mau atau tidak. Tapi saya berdoa dan saya yakin dengan iman bahwa firman ini boleh dihidupi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ku terhubung denganmu. Biarlah ini menjadi doa kita, kerinduan kita. Selalu melekat di hatimu. Yes, Lord. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung Denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kasih-Mu Layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Yes, oh. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Selalu melekat
bersyukur-Mu di hadapan Tuhan. Yes Lord. Ya Allah, Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang berdaulat ku terhubung denganmu. Inilah iman kami Tuhan. Selalu melekat Inilah keputusan kami Yesus. Inilah pilihan hidup kami Tuhan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Amin. Kau baik. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah pergi. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah jauh. Bahkan dalam ketidaktahuan kami pun, ternyata Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam setiap hembusan nafas kami. Kalau selama kami lari suam kuku, api lagi di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tidak pernah undur, tidak pernah pergi. Bahkan Tuhan selalu setia dalam hal apapun, dalam musim apapun kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh dicintai, kalau kami boleh dikasihi, kalau kami boleh dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan dunia ini, bukan juga apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, bukan juga untuk mengejar kesempurnaan. Tapi biarlah hidup kami yang kami lakukan boleh menjadi bukti bagaimana kami mengasihi Tuhan. Bukti bagaimana Tuhan sudah lebih dulu juga mengasihi kami. Biarlah lewat hidup kami Tuhan dalam sehari-hari kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang di sekitar kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya Roh Kudus boleh terus bekerja. Roh Kudus boleh terus mengingatkan. Roh Kudus boleh terus menyegarkan. Bahkan Roh Kudus-Mu boleh membangkitkan kembali api-api yang mungkin telah padam Tuhan. Dan firman-Mu boleh melawat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh melihat bagaimana hidup kami boleh terus dibangun atas dasar kebenaran. Bagaimana hidup kami boleh benar-benar intim dengan Tuhan. Sampai nanti Tuhan Yesus panggil kami pulang. Sampai nanti Tuhan menyatakan telah selesai. Dan Kau boleh mendapati kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biar kiranya kasih setia Tuhan boleh selalu ada. Dan kasih-Mu boleh terus mengalir kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus boleh terus bekerja dan melawat setiap hati. Dan firman ini boleh dihidupi di setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang menguasai hati, pikiran dan perasaan kami. Dan kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan Amin. Berkati.
Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Luar biasa berkat Tuhan di minggu pagi ini. Bangkitkan iman kita untuk terus percaya lebih lagi kepada Tuhan, amin. Amin, tiba saatnya kita akan memberikan setiap persembahan kita. Yang kedua, dan kali ini informasi untuk persembahan Natal. Saya mengundang petugas. Mari memberi dengan bersuka cita dan kita mau angkat pujian Allah sumber kuatku. Amin. Hanya kau milikku di surga. Katakan bersama. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Kami mau nyatakan Tuhan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap saya serukan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, semua sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya dia sumber kuatku, selamanya dia sumber kuatku, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa, amin. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan dan tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan pengumuman. Shalom, kita dengarkan pengumuman pagi ini, Minggu tanggal 23 November tahun 2000. Hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025 diadakan Praise and Worship Night jam 5 sore di tempat ini. Worship Leader, Ibu Nila Agustina. Setiap hari Rabu diadakan ibadah anak lacer atau Rabu ceria. Bagi anak TK sampai SD bisa datang di tempat ini pukul 16.30 sore. Yang bertugas Minggu tanggal 30 November tahun 2025, pembicara, PDP, Juliawati Cahyadi, doa syafaat, Miss Irawati Cilitonga, kolektan, Ibu Tati Herawati, dan Ibu Susi, penerima tamu Ibu Mika. Tanggal 14 Desember tahun 2025, gereja kita mengadakan ibadah Natal yang diadakan pada hari Minggu jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu bisa berpartisipasi lewat panitia, baik doa maupun dana. Yang berulang tahun di bulan November adalah Sukristianto tanggal 18 November. Sekian pengumuman pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Haleluya, puji Tuhan. Demikian pengumuman yang sudah disampaikan. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat dan mengundang yang bertugas. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada kami dan berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus itu karena kemurahan dan kasih-Mu yang selalu besar Engkau berikan kepada kami.
hari ini kami tetap sehat, tetap kuat, itu karena Engkau terus memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar bagaimana cara membangun hubungan dengan Engkau, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami, boleh kami hidupi, untuk kami boleh belajar membangun hubungan yang lebih dekat, lebih intim lagi dengan Engkau, Bapa. Kami percaya kalau kami dekat dengan Engkau, Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada berkat yang terus Engkau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang terus boleh menguatkan dan membangun roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Pengurapan yang terus Engkau berikan yang terbaru, Tuhan. Hikmat, marifat Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk dia selalu menyampaikan isi hati-Mu dengan kuat kuasa yang dari Engkau, Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, penggembalaannya yang dari Kerawang, Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada hamba-Mu, Tuhan. Setiap apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini, Ibu Trisnawati, Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, terus Engkau limpah-limpahkan kepada hamba-Mu, Tuhan. Hikmat, marifat, terus Engkau limpahkan kepada hamba-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kesetiaannya, dengan ketekunannya kami percaya. Berkat Tuhan terus mengalir kepada hamba-Mu baik dalam pelayanan, dalam usaha, dalam apapun yang hamba-Mu lakukan. Biarlah sukacita damai sejahtera terus Engkau limpahkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Natal tanggal 14 Tuhan. Setiap acara, untuk dana, untuk pelaksanaannya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara pada Natal tanggal 14 nanti Tuhan Yesus. Biarlah boleh menjadi berkat buat kami yang datang Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang kekurangan Tuhan akan cukupkan Bapa. Itulah kerinduan hati kami Bapa, untuk setiap kami merayakan hari kelahiran-Mu. Ada sukacita yang besar, yang keluar dari dalam hati kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau beracara pada tanggal 14, terlebih para panitia, pembicara, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa kami yang besar Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir dari Sabang sampai Merauke. Apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah semuanya boleh berhasil. Tuhan cukupkan semuanya Bapa. Biarlah Engkau pindahkan Tuhan. Kerajaan Allah, kerajaan surga boleh datang ke bumi. Untuk setiap manusia boleh menikmati akan kerajaan surga itu Bapa. Damai sejahtera, sukacita boleh Engkau limpahkan kepada bangsa dan negara kami. Setiap apapun rakyat yang butuhkan Tuhan, Tuhan cukupkan. Untuk makan dan minum, semua cukupkan Bapa. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada satupun ada orang yang kekurangan Tuhan. Tetapi Engkau berkati semuanya satu persatu dengan berkat Tuhan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melaksanakan tugas kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang menjadi ibu rumah tangga. Roh Kudus,
Engkau mampukan kami Yes. untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Amin, amin. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang yang bertemu dengan kami Tuhan. Dengan ucapan kami, dengan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, karena kami tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami, roh kami untuk menerima berkat Tuhan yang dari Engkau. Firman-Mu tangkap, kami taruh dalam hati kami dan kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu peduli dan mengasihi kami. Pagi hari ini Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau sudah memberkati kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Tibahkan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga Bapa. Sebelum kami berpisah, kami menyatukan hati. Kami berdoa untuk saudara kami yang kami kasihi, Bapak Kris yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya Bapa. Engkau mengerti sampai kedalaman hatinya. Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau urapi dengan urapan yang baru. Engkau juga kenal Tuhan hamba-Mu Bapak Chin Kochun yang Kau sudah pelihara juga sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga Bapa. Engkau juga berkati, Engkau urapi, Engkau pakai Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan memasuki minggu ini dengan bersama dengan Engkau. Kami boleh berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Kami boleh kembali Tuhan berada di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sertai perjalanan kami dan tiba kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan keluarga besar kami, anak cucu mantu kami juga ada dalam lindungan-Mu, dalam pagar-Mu Tuhan. Dan jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Berikan hikmat, marifat dan kepandaian bagi mereka yang bersekolah, yang bekerja. Engkau berkati Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat bersaat teduh.